boom. Beli Gede mendengar ada suara ledakan yang sangat keras yang datang dari arah batu besar. Ada bambu kuning yang sangat besar yang sudah terbelah dua. Ada anak bambu kecil yang mengeluarkan air semeton. Weh semeton kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semeton yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan dia ini punya 2 adik laki-laki. Dari kecil sampai Beli Gede ini SMP, dia tinggal dan juga besar di kota Denpasar bersama dengan keluarganya. Dan saat itu, ketika Beli Gede ini kelas 2 SMP, dia mendapatkan kabar kalau ternyata usaha dari orang tuanya ini bangkrut karena orang tuanya ini terlilit hutang. Setelah 3 tahun berjuang, orang tuanya ini bilang kepada Beli Gede, mereka tidak bisa lagi melanjutkan cicilan rumah dan memutuskan untuk pulang kampung ke rumah kakek dan nenek dari pihak bapaknya Beli Gede. Setelah mereka ini pulang kampung semeton, Beli Gede benar-benar berusaha untuk beradaptasi. Beli Gede yang dari kecil hidup bergelimang harta, sekarang harus bisa benar-benar hidup sederhana di kampung dengan kedua orang tuanya. Nah, setelah Beli Gede ini tinggal di kampungnya, dia pun mulai belajar untuk ngangon sampi, ngangon kucit, dan juga belajar apa itu yang namanya berkebun. Kebetulan, keluarga bapaknya Beli Gede ini termasuk keluarga yang tergolong mampu. Jadi kalau untuk biaya sehari-hari, Beli Gede dan juga keluarganya tidak terlalu kesulitan. Saat Beli Gede ini kelas 1 SMK, dia tahu semeton ternyata alasan sebenarnya kedua orang tuanya ini bisa bangkrut karena ibunya Beli Gede ini suka sekali main berondong dan juga suka sekali berjudi, dan karena itulah hal yang disembunyikan oleh orang tuanya Beli Gede. Tapi ketika Beli Gede mengetahui fakta ini, dia tuh kayak kok kene, kenapa kok bisa-bisanya ya ibunya melakukan hal itu sampai orang tuanya Beli Gede ini bangkrut. Dan saat Beli Gede dan juga adik-adiknya tahu hal ini, dia benar-benar merasa kecewa. Semenjak saat itu semeton, pandangannya Beli Gede kepada ibunya mulai berubah. Dulu ya Beli Gede ini merasa sangat menyayangi dan juga menghormati ibunya. Tapi setelah dia tahu karena ulah ibunya lah orang tuanya bangkrut, Beli Gede mulai benci dan juga jarang sekali mau mendengarkan apapun itu perkataan dari ibunya. Ketika itu, saat Beli Gede ini baru saja naik ke kelas 2 SMK, Beli Gede malah mendengar bapaknya Beli Gede ini mungkin akan menikahi janda yang berjualan di kampung sebelah. Karena konon katanya si janda ini sudah hamil anak dari bapaknya Beli Gede. Boom! Kok kene mendengar kabar burung ini, Beli Gede benar-benar tai kepolo. Dia tuh benar-benar kayak kok kene gitu loh semeton. Dalam sekejap keluarganya hancur berantakan, termasuk juga kedua orang tuanya sekarang hubungannya tidak baik-baik saja. Setelah ada rumor kalau kemungkinan bapaknya ini akan menikah kembali, bapaknya Beli Gede jarang sekali pulang ke rumah. Yang benar-benar membantu perekonomiannya Beli Gede yaitu kakek dan neneknya Beli Gede, karena memang ketika itu Beli Gede dan juga adik-adiknya beserta dengan ibunya menumpang di rumah kakek dan neneknya Beli Gede. Dan ketika itu semeton, Beli Gede ini bisa dibilang adalah cucu yang paling disayangi oleh kakek dan neneknya. Dari kelas 3 SMP, Beli Gede ini memang dibelikan 3 ekor sapi, dan ketiga ekor sapi ini menjadi hak miliknya Beli Gede. Kakek dan neneknya memberikan sapi ini dan memberikan syarat, nanti kalau setelah Beli Gede ini tamat SMK, Beli Gede kalau mau bersekolah gunakan uang dari hasil menjual sapi ini untuk biaya kuliah. Dan ketika itu Beli Gede ketika ada masalah keluarga ini benar-benar hanya menyimpan sendiri. Dia tidak punya teman dekat dan juga tidak mau bercerita kepada siapapun. Dan saat itu Beli Gede lebih banyak menghabiskan waktunya di perkebunan kakek dan neneknya untuk mengurus semua sapi-sapi yang dia punya. Nah, di perkebunan kakek dan neneknya
adalah sebuah tukad kecil. Dan di tukad itu tuh kayak ada sebuah pemandian, teman-teman. Banyak sekali warga desa yang akan datang ke sana sengaja untuk mencuci, bahkan untuk mandi. Dan di samping pemandian ini ada batu yang sangat besar dan engken kadan unduke. Dari Beli Gede pindah ke kampung ya, dia sangat suka sekali menghabiskan waktu di batu tersebut. Di depan batu ini ada pemandangan sawah dan juga hutan yang sangat hijau. Mungkin karena ini teman-teman, Beli Gede merasa sangat betah ketika sekedar melamun, menghabiskan sepanjang hari di sana ketika pulang sekolah. Sampai suatu hari, saat Beli Gede ini mendengar kabar kalau bapaknya ini benar-benar akan menikahi pacarnya ini ya. Karena ternyata pacarnya si bapaknya ini sudah hamil. Beli Gede benar-benar merasa tai kepuluh, dan ketika itu kengken kadan unduke. Beli Gede sadar kalau sepertinya ibunya Beli Gede memutuskan untuk pergi dari rumah bapaknya Beli Gede dan kembali ke tempat orang tua kandungnya. Dan saat itu sebenarnya Beli Gede itu ingin sekali menghentikan ibunya ketika ibunya ini sedang packing barang gitu loh ya. Tapi Beli Gede itu kayak benci, marah, takut, kecewa, dan kayak entah perasaan apa yang dia rasakan ketika Beli Gede melihat ibunya ini memasukkan semua bajunya dan tanpa kata sambil menangis meninggalkan rumah kakek dan neneknya. Beli Gede dan juga kedua adik-adiknya cuma bisa terdiam, menangis berpelukan sambil menatap kepergian ibunya dari rumah kakek dan neneknya. Ketika itu adik-adiknya Beli Gede masih kelas 1 SMP dan juga kelas 6 SD. Adik-adiknya Beli Gede menangis meminta kepada ibunya untuk tidak pergi. Tapi ibunya bilang kepada adik-adiknya Beli Gede, ibunya sudah tidak sabar lagi, ibunya sudah tidak kuat lagi. Bertahun-tahun bapaknya tidak bekerja dan yang menjadi tulang punggung hanya ibunya saja, teman-teman. Dan ketika itu ibunya hanya tersenyum kepada Beli Gede dan juga meninggalkan Beli Gede beserta dengan adik-adiknya di rumah kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya Beli Gede berusaha sekali untuk menahan ibunya Beli Gede, tapi mungkin karena ibunya sudah tidak kuat lagi ya tinggal di rumah itu karena perlakuan dari bapaknya Beli Gede yang suka KDRT, judi, dan juga main cewek. Akhirnya di saat itu ibunya Beli Gede pergi meninggalkan Beli Gede beserta dengan kedua adiknya. Ketika itu kakek dan neneknya Beli Gede menangis memeluk adik-adiknya Beli Gede. Dan anehnya, ketika Beli Gede sadar kalau ibunya sudah tidak ada di rumah, dia tidak bisa menangis. Yang dia rasakan cuma sesak, sakit, dan terluka. Dia berpikir dulu ibunya berselingkuh sampai mengakibatkan mereka bangkrut. Dan sekarang kenapa kok dengan teganya ibunya malah meninggalkan Beli Gede dengan adik-adiknya. Selama berminggu-minggu Beli Gede tidak bisa move on. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan Beli Gede itu kayak benar-benar kasihan kepada adik-adiknya yang masih kecil. Astung karinya kakek dan neneknya Beli Gede ini masih sangat cetang, dan mereka itu benar-benar menyayangi Beli Gede dan juga kedua adiknya. Nah, beberapa bulan kemudian setelah ibunya ini meninggalkan Beli Gede, bapaknya pun menikahi istri keduanya. Dan Beli Gede pun tinggal satu atap dengan ibu tirinya. Ternyata ibu tirinya Beli Gede ini cuma 5 tahun lebih tua dari Beli Gede dan sikapnya sangat baik. Sebenarnya ketika itu Beli Gede tidak ada masalah. Tapi mungkin karena Beli Gede itu kayak merasa kecewa, benci, dan juga marah dengan keadaan, Beli Gede mulai menutup diri dan lebih sering menghabiskan waktunya di sekolah dan juga di perkebunan kakek dan neneknya. Ketika itu, saat Beli Gede ini benar-benar kayak kok kene memikirkan kenapa kok hidupnya bisa sehancur ini. Beli Gede juga memikirkan bagaimana kabar ibunya, kenapa ibunya tidak pernah menjenguk dia ke rumah dan juga adik-adiknya. Beli Gede waktu itu kan berendam di permandian yang ada di kebun kakek dan neneknya. Tiba-tiba boom, Beli Gede mendengar ada suara ledakan yang sangat keras yang datang dari arah batu besar. Kebetulan saat itu hanya ada Beli Gede yang sedang mandi di sana. Nah, karena Beli Gede penasaran dengan suara ledakan yang sangat keras ini ya, Beli Gede pun bergegas menggunakan pakaiannya dan juga berlari menghampiri arah suara ini. Dan ketika Beli Gede mendengar, ternyata ledakan itu kembali terdengar. Ternyata di balik batu yang besar ini ada tuh kayak alas bambu gitu loh teman-teman. Dan alas bambu ini memang milik dari kakek dan neneknya Beli Gede. Beli Gede pun masuk ke alas bambu ini. Itu tuh kayak bambu kuning dan juga bambu hijau gitu loh teman-teman. Nah,
Ketika Bule Gede masuk ke alas bambu ini, dia tuh kayak mencium bau yang sangat harum. Dan dari kejauhan Bule Gede melihat ada asap putih yang menggumpal. Entah kengken kaden unduke. Mungkin karena Bule Gede ini benar-benar kayak bingung, kalut, sedih, dan juga polonya itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Bule Gede tidak takut semeton. Dia malah masuk ke dalam hutan bambu ini. Dan di sana dia melihat ya, dari arah suara ledakan ini terlihat tuh ada bambu kuning yang sangat besar yang sudah terbelah dua. Dan di dalam bambu yang terbelah ini ada anak bambu kecil yang mengeluarkan air semeton. Dan air ini sangat harum. Nah, saat itu Bule Gede benar-benar kaget melihat kok bisa ada bambu di dalam bambu yang terbelah. Dan kok ada air yang keluar. Dan ketika itu engken kaden unduke ya, saat Bule Gede melihat percikan air yang keluar dari anak bambu ini, tiba-tiba dia merasa sangat haus dan lapar. Pelan tapi pasti Bule Gede mulai mendekati bambu ini. Kemudian Bule Gede pun kayak mengambil air ini lalu meminumnya. Nah, ketika Bule Gede meminum air ini, dia kok merasa badannya panas, kayak ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dan saat Bule Gede ini puas semeton meminum air tersebut, engken kaden unduke, Bule Gede seperti mendengar bisikan. Ada seorang lelaki yang berkata, "Cening, sekarang Cening keramas menggunakan air tersebut." Suara itu berkali-kali berdengung di kupingnya Bule Gede. Karena Bule Gede waktu itu juga kayak, kok kene? Bule Gede pun mengikuti bisikan tersebut. Dan setelah Bule Gede keramas menggunakan air ini, tiba-tiba semeton Bule Gede merasa ya, kepalanya yang beberapa hari ini mulai sakit karena beban yang dia pikul mulai menghilang. Badannya yang biasanya terasa sakit, dadanya yang terasa sesak mulai membaik. Dan ketika itu Bule Gede merasa kok sepertinya ada sesuatu yang baru yang merasuki jiwanya. Dan itu tuh benar-benar membuat Bule Gede seperti terlahir menjadi orang yang berbeda. Nah, setelah Bule Gede ini selesai melakukan apa yang dia dengar di kupingnya, Bule Gede kan pulang ke rumah kakek dan neneknya. Dan mulai hari itu, apapun itu yang dikerjakan Bule Gede tiba-tiba menghasilkan yang positif. Setiap Bule Gede ini mengikuti lomba, dia selalu mendapatkan juara 1. Dan setiap Bule Gede ini berkebun ya, apapun yang dia tanam selalu mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Dan anehnya semeton, ketika Bule Gede menceritakan apa yang dia lihat ketika itu, kakek dan neneknya ini kan ikut dengan Bule Gede masuk ke alas bambu ini. Tapi lokasi ketika Bule Gede melihat bambu ini tuh tidak ada. Saat itu Bule Gede melihat kalau bambu ini tuh masih ada di sana dan masih mengeluarkan air. Tapi kakek dan neneknya bilang, enggak deh, di sini enggak ada bambu yang terbelah. Mana sih bambu yang kamu bilang mengeluarkan air? Dan ternyata semeton, menurut Bule Gede ya, cuma dialah yang bisa melihat bambu ini. Dan itu tuh kayak boom gitu loh, kok kene. Dan saat itu Bule Gede juga sempat mengajak kedua adiknya masuk ke alas bambu ini. Dan Bule Gede tuh ingin mengetes apakah benar cuma dia yang melihat. Dan ketika adiknya masuk di sana, adiknya juga tidak bisa melihat bambu yang mengeluarkan air dan juga terbelah ini. Nah, di sini Bule Gede mulai merasa merinding. Kok bisa-bisanya hanya Bule Gede yang melihat bambu ini semeton?